Nah, kalau mimpi lain sebenarnya ada Uni. Dalam beberapa hari lagi, Anggi mungkin akan berangkat ke Cina. Beberapa hari lagi? Iya, nanti tanggal 5 berangkat. Oh, gila banget nih dia. Perempuan masih muda, belum 40 ya. Berapa Uni? Belum 40 ya. Mendekati Uni. Mendekati. Punya mimpi yang oke, support system oke, dan humble. Ya terinspirasi dari Uniria juga sih ya sebenarnya. Senior saya. Aduh. Salam senior. Tapi memang yang kamu pakai ini benar-benar lu banget ya. Gue banget emang menurut Uni. Gue banget emang. Iya betul. Apa kabar Anggi? Sehat Uni, alhamdulillah. Uni gimana kabar? Sehat walafiat, di luarnya saja ya. Tapi dalamnya lebih sehat ya. Lebih sehat, ya. bener. Iya. Oke, Anggi, dengar-dengar nih, sekarang kan Anggi benar-benar udah sibuk di dunia fashion. Apakah kesibukan Anggi ini khusus di dunia fashion atau ada yang lainnya? Enggak sih kalau dunia fashion ini sebenarnya lebih ke apa ya, hobi sih, menjalankan hobi. Oke, kalau hobi ya. Ya hobi sih, hobi dan passion kayaknya. Dan passion ya. Iya. Oke. Kalau untuk bisnis utama sih lebih sekarang mengelola bisnis keluarga di bidang retail. Oh, bisnis keluarga. Iya, di bidang kalau retail. kita boleh tahu apa tuh? Hoki Store Uni. Hoki Store. Suka belanja di Hoki Store nggak? Oke, berarti Hoki Store tuh milik keluarga yang khususnya Anggi yang mengelola gitu. Iya benar, Anggi bareng kakak mengelola berdua. Iya. Berarti Hoki Store yang besar di Bukit Tinggi ini ternyata punya Anggi ya. Oh, tapi kenapa tertarik di bidang fashion? Karena tadi balik lagi ke hobi sih sebenarnya. Hobi. Karena tipikal Anggi yang hari-harinya tuh suka berpakaian rapi gitu Uni. Iya. Jadi kalau dulu kita coba belanja ke toko-toko langsung atau belanja online itu kayaknya polanya tuh nggak ada yang muat tuh. Oke. Jadi berpikir gini, wah pengen punya tempat jahit sendiri yang ketika kita pengen punya pakaian nih, langsung ada ide, langsung jadi nih gitu. Berarti dari ketertarikan kita style kita seharian ya, betul. karena nggak ada yang pas kalau kita beli. Bener. Karena itu kebanyakan sekarang kan brand-brand fashion udah banyak ya, apalagi dari lokal. Iya betul. Bisakah Anggi membagi waktu nih antara dunia fashion dengan retail, karena kedua-duanya berat nih? Untuk membagi waktu memang awal itu barengan nih mulainya 2015 Anggi mulai terjun ke dunia fashion, itu Hoki Store juga baru berdiri. Nah awal memang agak sulit Uni membagi waktu, itu usaha, itu di dunia fashion, itu keluarga gitu. Tapi perlahan dengan ya kita penuh kesabaran, keluarga juga mendukung, akhirnya bisa berjalan semua. Iya. Kita butuh tahu sedikit nih cerita beratnya nih, gimana seorang perempuan bisa membagi waktu, karena ini dua profesi loh, belum profesi yang sebenarnya sebagai seorang istri dan seorang ibu ya. Dua profesi yang Anggi pegang ini, bisa Anggi sesukses ini, kan kita butuh cerita sedikit gitu. Ya kalau itu sih nggak terlepas dari dukungan keluarga yang utama, itu dari orang tua, dari suami, dari anak-anak gitu. Tanpa mereka ya memang susah membagi waktu. Karena gini, ketika Anggi sibuk di rumah ada yang handle nih, entah itu mama, entah itu suami, gitu. Nah karena ada mereka bisa berjalan semuanya. Berarti sama dengan kemarin cerita kita perempuan juga, karena kalau seorang perempuan tuh bisa sukses pasti ada support system. Betul. Jadi Uni juga kepingin bertanya nih, Nggi. Kan nggak semua wanita seberuntung dirimu? Dianggap beruntung, alhamdulillah. Iya, maksudnya tuh kan semua perempuan di sini kan nggak ada yang seberuntung ada support system. Iya betul. Itu salah satu keberuntungan sih. Keberuntungan ya, kan. Anggi merasa karena di posisi ini Anggi udah sukses, bisa mengelola berbagai macam bidang dan menjadi seorang istri dan seorang ibu. Itu berkat support dari keluarga. Benar banget. Itu yang bikin Anggi bisa. Iya betul. Nah, adakah pendapat Anggi untuk perempuan-perempuan yang nggak punya support system nih? Gimana menurut Anggi supaya mereka kan juga punya mimpi? Iya betul. Nah, kalau itu kayaknya kita harus punya mental yang kuat ya Uni gitu. Kalau kita
mengandalkan harus ada, kita nggak akan berkembang. Iya, Nggak akan benar. pernah. Tapi kalau kita punya mental yang kuat, kita melihat nih siapa sih yang butuh kita, anak-anak atau pekerja kah. Jadi kalau kita begitu mungkin ya ibaratnya bisa berhasil sendiri. Bisa berhasil sendiri Iya, karena betul. siapa sih yang membutuhkan kita? Iya benar, itu kita lihat ke belakang lagi, entah itu anak-anak, entah itu orang tua gitu, entah itu pekerja yang di bawah kita gitu. Oke, Iya. jadi jangan sedih ya bagi orang yang nggak punya support system. Mungkin sekarang ini kita nggak ada orang yang mendukung, tapi banyak orang yang membutuhkan ya. Oke, itu menginspirasi sekali bagi perempuan-perempuan karena banyak perempuan yang tidak seberuntung dirimu, tapi mereka juga punya keinginan, Mimpi, ya. mempunyai mimpi Iya, betul. seperti itu. Oke, kita balik di dunia fashion. Aduh, sekarang ini apa sih visi misi Anggi nih untuk bikin dunia fashion ini seperti apa sih gitu? Kalau visi misinya tentu kita bicara di lokal ya, karena kita sekarang ada di kota kecil. Iya. Jadi terutama kita fokus di kota kita dulu nih gitu. Pengen menjadi salah satu tokoh inspiratif dunia fashion. Oke. Iya. Benar-benar menginspiratif banget ya. Tapi apa nih spesialnya dari Anggi? Nama brandnya apa gitu? Nama brandnya kalau untuk sekarang ada 2 nih yang dipegang nih, ada made by order, ada ready to wear. Wow. Nah, kalau made by order itu sekarang namanya Anggia Pride No Fashion. Oke. Kalau ready to wear itu Shine Indonesia. Oke. Nah, kalau Shine Indonesia dia berfokus ke syar'i. Ke syar'i. Ke syar'i, iya. Kalau yang satu lagi? Yang made by order itu kita luas ya cakupan desainnya, itu bisa baju pesta, baju kantor, baju untuk show, baju wedding gitu. Oke. Tapi Iya. nggak ada jual B2C kayak di marketplace. Untuk saat ini belum, karena Anggi Iya. baru muncul kembali. Oke, kenapa? Emang sempat vakum? Sempat Uni, awal mulai itu di 2015, vakum di 2021. Mulai 2015, vakum 2021. Iya. Kenapa? Karena gini, selain Anggi pegang tadi retail yang Hoki Store, Anggi juga kemarin itu lagi hobi masak-masak nih. Balik lagi hobi tadi apa nih yang bisa menghasilkan gitu ya. Iya. Wah, kalau kita buka toko bahan kue gimana ya gitu kan. Akhirnya terwujud ya. Terwujud toko bahan kue tadi. Wah, di sana memang agak kesusahan tuh nih membagi waktu. Ada retail, ada fashion, atau toko bahan kue. Akhirnya mengalah dulu di fashion gitu. Oke. Iya, jadi Anggi fokus waktu itu di retail Hoki Store dan di retailnya bahan kue tadi. Jadi kita ambil kesimpulan tergantung dari hobi, kalau kita kembangkan hobi Iya. kita pasti akan menjadi duit. Betul, akan menjadi cuan ya. Betul. Jadi ini bisa menginspirasi juga untuk perempuan-perempuan lainnya, wanita-wanita lainnya, karena kita nggak harus bekerja sesuai dengan apa yang orang seperti orang, sesuai dengan fashion kita aja ya. Hobi sih, kalau hobi itu Hobi kayak ya. menyenangkan kalau kita kerjakan. Ya. Benar-benar. Berarti kalau udah berdiri nih, retail udah, bahan kue udah nih, fashion lagi nih. Fashion kita fokuskan kembali. Kita fokuskan kembali. Iya. Rencana Anggi mau di Bukit Tinggi dulu. Kayak Bukit Tinggi dulu deh Uni. Kayak Bukit Tinggi dulu. Belum mau menasional, bahkan internasional. Kalau nasional kayaknya yang ready to wear ya, Ready to sedang wear, ya. diusahakan gitu. Karena ini baru mulai beberapa bulan. Jadi kita pasar kita lokal dulu. Nanti kita kalau sudah punya tim yang kuat, kita akan masuk ke nasional. Ya, ini berat Cita-citanya nih. Uni. Iya, benar. Seperti Kak Ria. Aduh. Bisa nasional, internasional pula. Aduh, itu memang benar-benar hobi itu bisa bikin kita sukses ya, Anggi. Iya, benar. Karena kalau pondasi yang kuat itu bisa bertahan. Tuh. Tapi kalau pondasi tidak kuat, jatuhnya tuh sakit gitu. Gimana strategi Anggi untuk bisa bertahan? Kita harus jeli melihat pasar sih Uni. Kita harus mengikuti tren. Ya, tren tadi kan bertumbuh terus ya. Iya benar. Bisa dikatakan tiap tahun dia berganti, tiap bulan bahkan berganti terus tuh tren fashion gitu. Nah, di situ kita harus ngelihat pasar, jeli ngelihat kebutuhan konsumen gitu. Menangkap pasar sih intinya. Menangkap pasar ya. Iya. Kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan pasar. Bener. Tapi kalau saya lihat sekarang ini dunia fashion ini begitu gila, begitu banyak komputer baru. Apalagi dengan kita lihat Cina juga fashionnya Sangat juga bisa menyaingi
UMKM lah harganya Iya, gitu kan, betul. ya kan. Jadi kita butuh satu ciri khas. Nah, untuk memberikan sosok ciri khas kita ke orang itu kan butuh effort yang lebih. Benar, Nah, strategi Anggi ini gimana nih untuk muncul di satu sosok, karena yang saya lihat Anggi udah banyak muncul nih di fashion show daerah gitu. Daerah, iya, masih daerah, Iya iya, benar-benar. betul. Gimana sih strateginya? Kalau untuk yang tadi ready to wear Indonesia, Anggi memiliki ciri khas di bahan Uni. Kita berfokus kepada kenyamanan si konsumen untuk berpakaian. Oke. Dia pakai daily nyaman, pakai umroh juga nyaman gitu. Oh, yang syar'i tadi syar'i ya? tadi. Nah, kalau untuk yang made by order, Anggi berfokus ke pakaian dress elegansi sebenarnya. Tapi kalau konsumen minta yang lain, kita bisa, apapun bisa. Oh, elegannya tuh lebih ke printing kah, atau polos, atau bordir, atau Oh, gimana polos sih? sih, Uni. Polos ya? Polos, iya. Seperti fashionnya Anggi Yang pakai sekarang? terakhir. Nah, kalau untuk yang sekarang kita mungkin lebih ke kantor ya, Uni. Iya, bagus. Iya, Nah, bagus ini juga sekali. made by order. Oh, ini by order Ini made by juga. order nih, kita Oke. masukkan ke made by order. Jadi kalau yang ready to wear tadi khusus syar'i, kalau made by order dia luas. Oke. Luas desainnya, Karena iya. kalau kita daily kayak yang dipakai Anggi sekarang nih kayak Nyaman. nyaman. Iya, betul. Nah, kalau yang saya pakai ini kayak pergi acara-acara lebih Lebih formal resmi, ya. iya, betul. Berarti dalam fashion dua brand juga bisa dikelola ya. Bisa, Uni, bisa sekali. Aduh, luar biasa. Kita mau tahu nih anaknya berapa sih Anggi? Anak sepasang, alhamdulillah. Sepasang Iya. udah besar. Yang satu kelas 3 SMP, satu kelas 5 SD. Oke, Iya. udah dua, usaha maju. Apa sih yang belum tercapai untuk sosok seorang Anggi gitu? Ya mungkin tadi nih, go nasional seperti Uniria. Bisa, Salah satu bisa. cita-cita. Karena itu tuh dengan support system yang Anggi dapat sekarang ini Iya. tuh bisa segampang itu, Oke, segampang iya, itu. iya. Tapi untuk mempertahankannya itu yang berat. Oke, mempertahankan apapun Benar, sulit ya, Uni. sulit. Iya, Kalau benar. untuk menggapai semua orang pasti bisa. Iya, kalau ada iya. keinginan. Benar. Karena untuk bertahan tuh benar-benar susah. Ya kayaknya apapun pertahankan memang agak sulit ya. Kita bertahan tuh agak sulit. Gimana nih trik Anggi untuk bisa bertahan nih di zaman sekarang? Karena dalam posisi aku lihat usaha retail, Oki Store tuh sekarang di Bukit Tinggi udah oke banget nih, udah nomor 1 lah ya. Iya. Itu gimana triknya untuk bertahan tuh? Ya kalau untuk retail kita mengutamakan kenyamanan konsumen ya, pelayanan yang baik, tentu kita perhatikan kayak kebersihan swalayan, kelengkapan barang gitu, loyal kita customer juga. Nah Iya. itu kita perhatikan. Itu. Tapi aku lihat banyak undi-undian juga. Nah, iya itu salah satu loyalitas kita terhadap konsumen juga. Iya, setiap kita pergi ke Hockey Store, member itu Iya, betul. masuk kupon, itu benar. ada motor. Itu kemarin terakhir ada mobil ya? Enggak sih, umroh yang terakhir. Oh, umroh iya. terakhir. Siapa tuh orang yang dapat Anggi? Itu orang Garege namanya Pak Rahardian. Oh, tuh berkah banget bagi mereka ya. Alhamdulillah, Uni. Alhamdulillah. Aduh, itu berapa kali dalam sebulan atau ada jangka waktu? Untuk umroh itu kita jangka waktunya 2 kali setahun. 2 kali setahun. Iya, 2 kali setahun. Untuk umroh. Iya, untuk hal tapi yang lainnya? Untuk motor itu tetap 2 kali setahun juga. Oke. Kita bareng itu motor dan umroh itu 2 kali setahun. Oke. Gimana sih caranya untuk bekerja sama dengan keluarga atau adik atau gimana Ya, sih? kalau sekarang kan untuk mengelola retail tadi kan itu berdua dengan kakak. Nah, itu kita bagi tugas. Oh, bagi tugas. Nah, dia di bagian keuangan, perpajakan segala macam, saya di bagian lapangan, Oke. ngurus orderan, ngurus karyawan gitu. Jadi karyawan berapa orang sekarang? Kalau untuk Hockey Store pusat sendiri itu 120 orang. 120 Iya, orang. total kita punya 250 pegawai sih. Semuanya Iya, untuk Hockey Store. 250. Iya, untuk 3 Hockey Store. Begitu banyak lapangan pekerjaan yang Alhamdulillah. dibikin dan Iya. ini benefit yang kurang oke dalam retailnya apa Anggi? Kalau bisa di-spill. Banyak sih ini tantangan persaingan sih, Persaingan ya? Iya. Entah itu harga, entah itu ya kelengkapan barang. Itu sih Itu tantangan sih. utama sih. Tapi kan sekarang kan udah by system ya. Iya. Semuanya udah oke lah ya, manajemennya udah oke. Nggak ribet lagi ya. Enggak sih, kalau itu udah bisa kita settle dan kita tinggal lah, ibaratnya kita nggak harus stay di situ nungguin, enggak. Iya, udah ada penanggung jawabnya sudah ya. ada, iya. Tapi membangun hal itu
memang di awalnya berat kah? Berat, bener Uni. Apapun kayaknya bisnis di awal itu berat. Mempertahankan itu kita yang sulit. Iya benar-benar. Karena ini udah berkembang. Kemarin saya lihat Hokistor ada pembangunan lagi. Itu mau bikin apa tuh? Nanti Hokistor akan ada untuk yang sebelah yang kita lagi renovasi. Itu nanti Selma yang akan memakai sampai lantai atas. Oke. Iya, jadi kalau bisa kita menjadikan hoki itu one stop shopping. Iya harusnya, Iya, karena betul. kemarin kan dari kita mau beli apapun udah lengkap di sana. Bener, ada pakaian. Ada pakaian. Bener, ada jilbab juga. Tapi kenapa butik nggak diselipkan di sana? Nah karena tadi lagi vakum gitu, ya udahlah perluas di toko bahan kue deh gitu. Butik masih ada tapi kita taruh di atas, nggak ada merek lagi. Nggak ada merek Nggak lagi. ada. Tapi selama Anggi vakum masih terima orderan dari ya pelanggan yang loyal aja gitu. Oh, iya, Pilih-pilih iya. kita mau pilih-pilih itu dalam arti yang polanya kita nggak bikin baru, yang udah ada pola ketika mereka mau kita tinggal bikin gitu. Oke. Iya. Tapi di budget gimana Anggi? Apakah budgetnya tuh middle up atau middle low? Kita pegang semua kalau bisa. Karena Anggi pengen semua masyarakat itu Iya. suka nih baju Anggi kan misal. Iya. Anggi pengen mereka juga bisa memakai yang apa yang Anggi pakai. Contoh, Iya. misalnya kayak Anggi pakai sekarang, menurut Iya. mereka tinggi. Oke, Anggi bisa tekan budget nih. Ya udah kita kasih bahan mungkin yang agak berbeda. Benar. Tapi memang yang kamu pakai ini benar-benar lu banget ya. Gue banget emang menurut Uni. Gue banget emang. Iya, betul. Karena kan kalau kita beli itu dimanapun pasti ada bedanya. Kalau ini kayak crop top tapi kita nggak pendek. Iya, bener, Gila banget. Memang yang suka brand kita tuh memang yang dia banget ya. Iya, betul. Kecuali yang custom atau bener. kita kayak ready to wear kan beda juga, tapi memang setiap apa namanya tuh Daciana itu kan punya fashion yang berbeda. Betul. Tapi kamu nggak tertarik nih bisnis yang lainnya atau ada mimpi lainnya gitu? Nah, kalau mimpi lain sebenarnya ada Uni. Dalam beberapa hari lagi, Anggi kan mungkin akan berangkat ke Cina. Ya. Nah itu mau lagi nyari tas, kita nyari white label sih, pengen label tas sendiri. Nah itu rencana. Kalau seandainya nanti kita ketemu pabrik yang cocok, ya mungkin Anggi akan menjalankan ini bisnis online sih di bidang tas. Online ya, kalau tas tuh oke tuh. Iya. Benar-benar, tapi merek kita ya custom. Iya kalau bisa sih merek kita sendiri sih kalau bisa. Berarti itu beberapa hari lagi. Iya, nanti tanggal 5 berangkat. Oh gila banget nih dia, perempuan masih muda, belum 40 ya? Berapa Uni? Belum 40 ya? Mendekati Uni. Mendekati ya. Gila banget nih. Punya mimpi yang oke, support system oke, dan humble. Ya terinspirasi dari Uniria juga sih Aduh, ya sebenarnya. Senior saya. Aduh. Salam senior. Nggak seindah itu, tapi memang perjuangan seorang perempuan itu memang berat. Berat ya, bener-bener. Ada berbagai macam yang harus dijalani. Iya, Tapi multitasking kita harus ya, Uni Iya ya. harus multitasking. Bener. Jadi apapun yang kita rasakan jangan sampai orang yang tahu gitu. Bener. Lihat indah-indahnya aja deh gitu ya. Yang oke-okenya aja Iya, yang harus kita betul, tayangkan. betul. Karena kita harus menginspirasi. Betul. Dan kita juga harus membantu orang sekitar kita. Bener. Itu kata-kata bijak itu sebenarnya juga menginspirasi diri kita juga. Iya. Bener nggak Anggi? Betul. Sekarang Anggi tinggal di mana nih? Tinggal di jalan apa namanya itu ya, jalan rumah sendiri. Di jalan bypass Uni. Bypass Di ya? jalan bypass. Masih tinggal sama keluarga? Enggak, kita jadi satu tanah itu kita satu komplek rumah ada Anggi, Mama dan Kakak. Oh, Gitu. jadi satu tanah itu. Satu tanah kita bikin 3 rumah, satu 3 komplek rumah, aja. Satu komplek aja. Jadi Iya. kayaknya pisah tapi bersatu Pisah ya. tapi bersatu. Ih, gila banget orang tuanya Anggi ini pinter banget mendidik anaknya ya. Ya Jadi, biar nanti kayak sekarang almarhum Papa kan ya udah setahun tahun yang lalu nggak ada. Jadi sebelum beliau wafat sempat bilang nggak boleh jauh-jauh dari Mama gitu. Iya, Nah kayak iya. itu pesan terakhir gitu, ternyata oh iya bener ya, kalau sempat dulu Anggi tinggal jauh Mama siapa ngeliatin. Iya gitu. benar-benar. Jadi sosok orang tua yang sekarang ada di diri Anggi ini benar-benar orang hebat ya, bisa mendidik kedua putri-putrinya gitu. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Papa dan ya. Mama itu ya berjuang juga dari nol gitu. Berjuang dari nol juga, berjuang bukan dari nol. dari udah ada atau Bukan old money, Uni. Oh, bukan Iya. pewaris ya? Bukan perintis. Perintis. Perintis ya. Iya. Oke. Berarti banyak juga ya
perempuan-perempuan hebat gitu ya. Kebanyakan kalau saya lihat banyak yang sosialita, karena saya benar-benar orang nggak sosialita banget. Saya orang pekerja keras. Tapi orang mulai tuh kayak sosialita Bukit Tinggi loh. Nggak, tapi saya nggak, bener Anggi, saya nggak suka keluar, mungkin karena tekanan kerja ya. Dan kalau saya waktu ada berlebih, mungkin saya habiskan untuk anak Keluarga, gitu. ya. Nah, tapi banyak kurangnya juga kalau kita nggak bergaul gitu, karena ada hal yang kita tidak tahu, akhirnya membuat kita salah mengambil keputusan. Mempengaruhi berarti Mempengaruhi. ya, betul, Kita betul. butuh komunitas, Iya, kita betul, butuh betul. berteman, Iya, kita benar-benar. butuh itu sebenarnya. Tapi mungkin karena saya orangnya pekerja keras, saya nggak ada waktu, kehabisan waktu gitu. Lebih banyak sama keluarga dan pekerjaan. Iya ya. benar. Jadi sebagai perempuan, ini saran dari saya, lebih baik kita banyak teman. Iya, betul. Tapi bukan berteman ya, istilahnya tuh banyak Membangun relasi, membangun itu relasi penting, iya. penting. Karena kalau kita stay di rumah, kita banyak nggak tahu nih hal-hal. Kadang-kadang orang baik sama kita ada hal, Iya. ya kita nggak. Tapi perempuan gimana ya? Dari A sampai Z tuh harus dikerjakan. Yang multitasking kan? Multitasking. Iya betul. Bener-bener aku heran sekarang ini, luar biasa Sumatera Barat banyak desainer-desainer hebat. Betul, betul, iya. Banyak desainer-desainer Kayak kemarin hebat. tampil waktu di Payakumbuh Creative Festival. Nah itu desainer muda, desainer senior juga Iya. keluar semua gitu. Keluar nih. semua ya, Iya, Anggi. keluar semua. Itu apa nih pengalaman waktu fashion show di Payakumbuh? Iya, itu ketemu orang-orang baru tadi Uni, yang Anggi udah lama vakum, terus ketemu lagi nih, oh ini yang senior udah lama kita nggak jumpa nih, oh Iya, ini iya, anak iya. baru, yang generasi-generasi baru nih gitu. Jadi banyak hal yang kita pelajari ya dari Iya, orang-orang lainnya iya, ya. benar-benar. Itu makanya kita sebagai perempuan ini jangan menutup diri. Betul, Bener betul, nggak, Anggi? betul, betul. Dari sekian banyak nih bisnis yang udah Anggi geluti, bisnis apa yang bikin Anggi tuh merasa ini gua banget? Ya tadi fashion tadi Uni. Fashion ya. Bener. Padahal itu banyak duitnya loh. Bener, dibandingkan fashion, mungkin kita agak berat ya Uni ya. Iya. Entah itu barang restannya, Iya. entah itu kita numpuk bahan-bahannya, entah itu SDM-nya berat ya. Cuman ya balik tadi, kalau hobi itu kita kerjakan kayak kita relax gitu, On. Relax ya. Nggak ada Oke, beban gitu nggak ada kerjaannya. beban ya. Bener. Anggi kan seorang sosok pebisnis nih di Bukit Tinggi yang sukses. Apakah Anggi tidak mau nih bikin komunitas semua desainer atau pebisnis di Bukit Tinggi ini supaya bisa menjadi satu komunitas yang bisa saling mensupport gitu? Kalau untuk fashion sudah ada komunitas sendiri ya Uni. Mungkin Anggi yang belum tahu nih komunitas apa karena kita udah lama vakum. Oke. Nah untuk bisnis tadi yang retail juga sudah ada sebenarnya dari pusat tuh. Oh, berarti dari pusat ya? Sudah Kalau ada. yang dari Bukit Tinggi ini nggak ada, karena kita banyak kayak bersaing gitu Sebenarnya ya? bagus Uni sebenarnya, ya bener. Iya. Ada juga sebenarnya yang lokal punya sebenarnya organisasi ya. Bagus juga tuh idenya Un. Iya, Kali mungkin- Uni mau bikin ini. Iya, Anggi. Ini deh senior saya yang mau Aduh. bikin komunitas fashion. Kalau- Anggi ikut deh. Kalau aku kan lebih suka begini, Anggi. Lebih suka punya relasi, ikut-ikut komunitas nggak ada waktu, Anggi. Jadi kalau misalnya ada komunitas 1, 2, dan 3, kan itu bisa menginspirasi gitu. Bener-bener ya. Karena kan kita harus melihat ke bawah ya. Karena banyak juga perempuan-perempuan yang di bawah kita yang mereka nggak tahu nih mereka mau kemana. Iya betul. Kadang Iya kan? kadang mereka misalnya di generasi baru ya, pengen memulai fashion nih, mereka nggak tahu tempat bertanya, tempat diskusi. Sebenarnya Iya. untuk kita yang khususnya Bukit Tinggi, ya bagusnya ada sih. Harusnya gitu. Kayak Anggi apa nih bisnis yang bisa mereka kerjakan, kan kita bisa menginspirasi gitu, Nggi. Terus yang kita tidak bisa menutup mata kan kebanyakan sekarang ini banyak janda-janda ya. Iya. Janda-janda yang tidak mempunyai, mereka akan kehilangan arah nih. Mau kemana nih, mau gimana nih. Kadang-kadang padahal mereka kalau kreatif, mereka jualan live, mereka Iya, ini, betul, semuanya bisa. Iya. Nah itu aku mau ada sosok seseorang ya yang bisa menginspirasi mereka semua dan akhirnya menjadikan kayak yayasan apa tuh yang namanya? Oh, Saya gitu. juga ngerti ya. Kalau untuk Bukit Tinggi sebenarnya kalau di bawah naungan Pemda itu sudah ada Dekranasda Uni. Ya itu kan UMKM ya. UMKM, tapi di dalam itu juga ada pelaku fashion juga. Oh, pelaku nah, fashion. kayak Anggi kemarin
sempat diajak oleh Dekranasda ya mengisi acara Di waktu BRI itu? Enggak, yang Muskomwil Apexi yang di Oke. Balai Sidang, bukan, kantor Balai Kota. Iya. Nah itu di bawah naungan Dekranasda. Kalau ini lebih ke pribadi. Kalau pribadi, nah itu sebenarnya bagus juga kita. Iya, kadang ini. kan kalau kita mengasih bantuan gitu kan, lebih baik ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi kita bukan mau kasih bantuan kayak duit, kayak lebih ini paket usaha. Iya, betul, kamu betul. mau berusaha, nah kan dia bisa mikir. Kalau wanita ini kan tipenya tuh iri ya. Iri positif maksudnya. Iya, benar. Kenapa Motivasi dia mereka motivasi orang. kan? Ya, Jadi benar. kalau kita motivasi perempuan-perempuan di sana tuh akhirnya dengan semua masalah yang dia hadapi, semua problema dia, Iya. dia pasti akan kok dia bisa ya, gua enggak gitu. Jadi motivasi kan? Motivasi. Betul. Jadi seperti dirimu ini benar-benar memotivasi nih. Kenapa dirimu diundang di podcastnya Uni? Kebetulan ada tim Uni namanya Dayat. Oke. Itu dia, Uni undang Uni Anggi dong, katanya kan. Oke. Itu dulu tuh waktu saya 3 tahun yang lalu. Uni baru mulai. Iya, aku baru waktu itu iya. kayaknya fokusnya di retail. Iya, aku dulu tuh, kenapa kamu mau undang si Anggi itu, kataku kan. Itu kan Okisto tuh sekarang kan oke itu nih kan. Iya. Kita kan orang taunya dari luar yang Iya. nggak penting ya dalamnya. Okisto tuh sekarang sukses Uni. Begini, kita mau tahu nih gimana storytelling, kenapa Okisto tuh bisa berdiri dan bisa sebesar ini, katanya kan. Waktu itu mungkin kita lagi bolak-balik ke Jakarta. Kita kan balik ke Jakarta, Iya, entah apa pembicaraan akhirnya sama Anggi, mungkin Anggi sibuk juga. Bener-bener pending. Jadi itu aja dari tim saya yang dulu mau mengundang Anggi itu karena rasa-rasa menginspirasi. Karena kan saya perempuan yang, kalau ada perempuan yang oke, yang benar-benar pejuang gitu, saya suka gitu. Jadi udah dari dia masih muda kan, dia bilang sosok Anggi kayak ini bisa gimana sih kisahnya, orang ingin tahu seperti itu. Iya, bener iya. Karena kan gara-gara kesuksesan kita tuh kan banyak manfaat. Betul, Harusnya betul, untuk betul. yang lainnya Ya, sedikit kan. banyaknya mungkin akan memotivasi orang-orang Iya sih. benar. Iya. Kan kadang kalau kita positif kan, hal-hal yang kita dapatkan kan itu bikin orang terinspirasi. Tuh akhirnya ketahuan juga dia undang Anggi. Surprise gitu ya, surprise. Karena kita memang ingin tahu juga kenapa ya Uni Hokistur tuh bisa sesukses itu. Karena aku dulu kan juga buka retail seperti itu. Iya, betul. Iya, karena aku nggak bisa mengendalikan, aku tutup. Tapi kenapa Hokistur yang ini bisa besar ya Uni? Aku undang aja Uni yang gitu ya, katanya. Iya. Nah itu juga bisa di-spill nggak di sini Anggi? Kenapa dari awal nih sampai bisa berdiri sekarang ini ada hal yang apa hal yang dilakukan gitu? Kita ini Uni lebih ke melihat pasar tadi, kebutuhan konsumen, kelengkapan barang, kenyamanan. Nah, itu yang kita utamakan dan kita pertahankan gitu. Tapi apakah ada bisnis lain selain dulu retail? Ada, kita properti. Oh, properti. Berarti Greenview sih, Greenview. naiknya di properti atau di retail? Properti. Wow. Kalau basicnya sih properti. Berarti properti ini benar-benar bikin cuan ya? Cuan banget Uni. Tapi pada sekarang- saat itu. pada saat itu. Kalau sekarang karena ekonomi melemah, Uni mungkin lihat sendiri ya, penjualan perumahan juga rada sepi Iya, kan. benar. Toko-toko bahan juga rada mengeluh semua Iya gitu. benar-benar. Jadi sebelum retail ini berdiri, Properti. pantes. Nah itu Dayat, kamu harus tahu kan dari pintar melihat pasar. Takut lupa, awalnya itu bangunan hockey store itu sebenarnya kita bangun untuk dijual. Oke. Nah, jadi itu dibangun. properti Anggi dulu Iya, tuh. properti Oke, Anggi memang oke. khusus dibangun per masing-masing toko itu mau dijual. Oke. Nah, kita yang papa sih sebenarnya jeli melihat pasar. Waktu itu mungkin sedikit curhat ya Uni, kita Iya. belanja ke salah satu retail Bukit Tinggi. Iya. Kita belanja kayak kita beli gas, Iya, beli galon itu kan berat ya. Iya. Kita ngebawa sendiri itu ke mobil. Oke. Nah, kenapa kita pikir apa ya yang bisa kita bikin baru, Iya. berbeda dari orang lain, Iya. yang ibaratnya mereka nggak punya nih gitu. Iya, benar-benar. Muncullah ide kita buka swalayan yang kita utamakan pelayanan. Oke. Nah, itu. Maka terbukalah Hockey store tadi, udah kita nggak jadi jual deh, mending kita buka swalayan
yang ibaratnya kekurangan mereka kita isi nih gitu, kita tutupi gitu. Itu dari berapa ruko? Awal sih 6. 6 ruko di awal. Ya, itu kan total 11 ruko. 6 ruko kita buka di awal, ternyata konsumen tuh terus rame. Jadi setiap 1 tahun tuh kita tambah 2, akhirnya 11 ruko kita jadikan semua. Ini kayak benar-benar pasar nih. Betul. Kalau tempat di mana dekat Oki Store, kan rame banget. Ya sekarang alhamdulillah daerah sana mungkin bisa Uni lihat ya. Rame jadi banget. Pusat kuliner juga. Iya, pusat kuliner. Iya, betul. Kita beli mingguan kita kalau nggak ke Oki Store nggak lengkap gitu. Betul, alhamdulillah. Jadi storytellingnya memang dari gimana Anggi belanja di swalayan ya. Iya, kita belanja ke orang, lihat nih kekurangan orang nih gini nih, kita bagusnya kita bikin usaha yang kita menutupi nih kekurangan yang ada gitu. Tapi apakah ada problema yang nggak bisa dipecahkan waktu bikin usaha retail ini? Mungkin untuk ngedapetin barang sih awal Uni ya. Kan ada beberapa barang impor itu yang susah didapat. Tapi lama-kelamaan kita bisa cari juga kan. Bisa cari juga. Nggak ada persaingan-persaingan yang hebat gitu? Tetap ada. Tetap ada. Apapun itu usaha pasti ada. Ada persaingan ya. Maupun fashion begitu kan ya. Iya benar. Tapi kalau kita nggak terdistract dengan yang lain, berjalan aja kita. Iya betul. Iya karena dia ngebet banget mau undang kamu gitu. Banyak hal-hal yang siapa ya di Bukit Tinggi yang oke nih, yang bisa menginspirasi gitu. Makanya suatu nanti kita bisa bikin event nih, kita panggil cerita-cerita orang sukses itu kan penting Anggi. Bener-bener iya. Kita nyari ilmu juga di situ nyari ilmu kan. Di sana. Iya betul. Tapi kalau aku kemarin itu kesalahan aku nggak di lokal, di daerah. Kesalahan aku iya udah nasional langsung ya. Karena aku berpikir aku dari grosiran, aku dari orang yang jualan dari grosir, aku berpikir kenapa aku bikin brand, kok orang tuh bisa jualnya puluhan ribu ya? Kok bisa ya? Ternyata penting sekolah kita di bidang gimana bisnis online ini bisa berjalan. Betul, Sementara kita kan sebagai owner nih, owner kita nggak influencer, kita nggak siapa-siapa. Tapi ternyata zaman sekarang ini bukannya ada duit kita dapat duit. Nggak. Ada masa baru kita punya duit. Iya, betul. Benar nggak sih kalau dunia fashion sekarang? Kalau dulu waktu berjuang kita ada duit, kita bisa dapat duit. Iya. Kalau zaman-zaman dulu aku yang berjuang. Kalau sekarang ini mau sebanyak apapun duit lo, mau sehebat apapun lo, kalau lu nggak punya follower, kalau lu nggak punya pasar. Iya. Lu nggak bakalan cuan. Ya itu pentingnya kita membranding diri. Nah kalau kita lihat para pelaku bisnis baru sekarang, sembari mereka memulai usaha, mereka branding diri terus tuh gitu. Iya benar. Tapi Anggi sadarnya kapan? Apa tuh? Membranding diri ini. Itu berjalan waktu kayaknya ya Un ya. Beberapa tahun yang lalu atau gimana? Kayaknya berapa tahun yang lalu? Kira-kira 5 tahun yang lalu atau gimana? Karena kan kalau seumur-umur kita ini kan udah lewat ya masa-masa untuk berjuang gitu. Iya betul. Kapan ya? Mungkin ya di awal Anggi stop di itu kayaknya nih di fashion. Nah, Anggi kan memulai tuh bahan kue. Dulu Anggi tuh di branding orang tuh kayaknya suka masak. Jadi Anggi sempat bikin vlog-vlog tuh tentang masakan. Saya sering lihat. Dulu gitu. Jadi Anggi sambungkanlah ke Instagramnya si toko tadi. Iya benar-benar. Sekarang tanpa branding, tanpa follower, susah. Kita bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Betul. Dan kalau kita nggak beda aja dari orang lain, dan orang juga nggak terdistract. Makanya sekarang ini saya merasa heran. Aduh, ternyata jualan sekarang berat. Berat ya, berat. Jadi makanya saya meluncur ke Jakarta, saya lupa nih, mending saya belajar di daerah lupa saya. Tapi waktu tuh di Jakarta tuh kita udah mulai tuh Anggi, udah kesana kesini, kayaknya tuh gampang menurut saya ya. Tinggal skill bahasa, skill kita bisa membranding diri. Tapi memang Tuhan menyuruh saya pulang, anak saya sakit kan. Iya, betul. Jadi saya stop. Stop. Akhirnya lama-lama karena yang Anggi bilang tadi kita tuh gua banget nih fashion ini gua banget, akhirnya bangkit lagi. Nah untuk bangkit lagi itu kan butuh perjuangan juga, nggak segampang itu. Karena dengan melihat setiap bidang fashion kan ada ownernya lah yang
yang oke. Iya, Maksudnya tuh dia punya fashion sendiri. Iya, betul. Karena saya suka bercerita, saya suka sharing, Iya. saya suka apa namanya tuh, suka dengan hal yang baru. Makanya saya bikin podcast ini supaya saya kenal orang-orang lain Iya, betul. dan bisa menjalin relasi. Iya, betul. Maka saya berbeda nih dengan owner-owner yang lain Iya. untuk membranding diri. Iya, benar. Terjadilah podcast ini. Oke. Makanya aku lihat Anggi dengan sekarang kita membranding diri ini berat nggak menurut Anggi? Berat Uni, karena gini, ketika kita sudah masuk ke media sosial itu entah kehidupan pribadi, entah itu pekerjaan kita yang kita sorot, kita harus banyak menjaga ibaratnya pertama privasi mungkin sudah susah ya untuk kita tutup gitu ya. Terus kita juga harus menjaga ya entah itu attitude kita. Iya, benar. Nah, itu yang utama attitude tadi. Utama, Karena kalau kita membranding diri kita sebagai wanita inspiratif, tentu kita harus mempunyai brand diri yang ibaratnya ya harus menginspirasi gitu. Iya benar. Harus menginspirasi ya. Iya. Nah, kalau branding Anggi sendiri di akun Anggi complicated. Complicated, gabung semua. Ada Gabung. entah itu masakan, ada itu lari, ada itu dirita. Lari. Lu nomor 1 juga di lari nih. Iya. Nah, Sekarang Bukit Tinggi luar biasa lari. Event-event lari banyak betul, ya kan. betul. Nah, kemarin kalau aku nggak salah di RRI lu juga diundang ya? Ada lari. Oh lari. Bukan waktu itu. wanita inspirasi. Udah lama yang inspirasi itu udah berapa tahun yang lalu, kayaknya 4 tahun yang lalu kali 4 tahun. Uni, iya. Oh yang lari ya. Yang lari ya diundang. Diundang berapa kali di RRI? Kalau untuk RRI dulu waktu fashion ada satu, yang kedua itu lari di beberapa bulan yang lalu. Oh iya, di beberapa bulan. Lari. Berarti kan udah memang menginspirasi. Dah lari ini kenapa lu bisa menjadi ikonnya nih? Bukan ikon sebenarnya gini. Oh, dulu balik lagi ya Uni, bilang hobi olahraga enggak sih sebenarnya. Iya. Cuman ketika kita ngelihat teman-teman, lah dia lari loh, badannya bagus nih, dia sehat. Kenapa kita enggak? Langsung Anggi kontak nih. Waktu itu namanya teman Anggi tuh Nilili. Kalau ada event lari ajakin Anggi dong, Anggi bilang gitu. Nah kebetulan waktu itu di Bukit Tinggi ada eventnya Police Women Run pertama kalau nggak salah. Itu Anggi pertama kali ikut 10 kilo tuh. Oke. Dari situ setelah lari berlima kita ngumpul. Ini kalau kita bikin komunitas gimana nih? Kayaknya komunitas perempuan khusus lari nggak ada gitu ya. Akhirnya terbentuklah tadi Running Mom Bukit Tinggi. Oh, berarti itu komunitas Anggi. Iya, bersama teman-teman. Berapa orang tuh? Banyak Uni, kalau member yang ibaratnya dalam grup itu ada ratusan, tapi yang aktif ya bisa belasan sih kalau sekarang ya. Iya, tapi kan namanya mom ya. Iya. Karena banyak kesibukan. Tapi kalau mereka bisa pasti mereka ikut ya. Iya, pasti ya. Jadi bisa menjalin komunitas juga. Nah, aku lihat di Instagram ini dia juga lari juga. Aduh. Semua ada, masak ada gitu. Iya. Bener-bener menginspirasi. Oke, udah naik haji nih. Insya Allah sih tahun depan atau 2 tahun lagi kayaknya. Belum Uni. Belum ya. Jadi memang apa yang Anggi cita-citakan dulu, apakah udah terwujud sampai sekarang? Satu persatu alhamdulillah udah sih. Yang belum terwujud? Ya tadi yang punya bisnis fashion online tadi. Online ya. Itu sih. Kenapa tertarik dengan bisnis tas? Karena penjualan di marketplace sekarang yang paling bagus. Kita lihat pelaku pasar yang offline ya Uni, terutama toko-toko deh, kita lihat pasar Aur deh Uni. Sepi banget. Sekarang sepi ya, kadang ya sedih juga gitu. Iya benar. Nah dulu waktu toko Uni di Aur Anggi sering ke Ria loh, belanja juga. Iya, itu dulu jaya-jayanya Anggi. Lagi jaya-jayanya. Nah itu Anggi juga punya toko di dalam pasar dulu tuh. Waktu Anggi dulu kan tinggal di Bandung. Waktu pulang di Bandung memutuskan lah sebelum masuk ke retail, memutuskan buka grosiran dulu di Aur gitu. Oke, udah pernah juga buka di Aur? Kan sering main ke toko Uni, kayaknya ownernya lupa. Karena banyak konsumen ya. Si udah berapa tahun? Udah berapa tahun yang lalu? Dulu pulang dari Bandung itu 2013. Oh, udah langsung lama buka ya. toko, iya. Terus saya sibuk-sibuknya sedang ya. di puncak-puncak jayanya. Siapa yang kenal karya gitu di pasar Aur ya? Alhamdulillah. Aduh, terima kasih Anggi udah berbagi cerita nih di Porsetnya Uni. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi lagi ya. Untuk wanita-wanita lainnya. Jangan lupa lihat di Anggia.Praitno.fashion untuk Instagramnya. Untuk di Instagramnya lanjut
Kalau untuk yang ready to wear-nya itu ada di Share Indonesia. Share Indonesia. Untuk akun pribadi ada Anggia Praitno. Wow. Iya. Jangan lupa di like ya, di apa namanya itu? Di follow biar ya. nambah masa setelah ikut podcast Uni. Oke, siap. Passion yang dirawat dengan ketekunan, ia akan tumbuh menjadi peluang besar. Perjalanan Anggia mengubah hobi menjadi bisnis. Wow, bener ya. Hobi menjadi bisnis bukan hanya soal fashion, tetapi tentang keberanian bermimpi dan konsisten berkarya. Terima kasih dan sampai berjumpa di episode Pacar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih undangannya Uni.